Jadi ketika kita beramal hanya sedikit, kemudian ada yang memberikan amal-amal, yang memberikan pahala kepada kita, terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal, itu pahala terus ada yang nganterin. Kira-kira seneng nggak? Lebih seneng lagi kan? Nah, tapi mungkin nggak? Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna lillahi ibadan abdanuhum fid dunya. Sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hamba yang badan-badan mereka, jasad-jasad mereka fid dunya, di dunia, wa qulubuhum, dan hati mereka tahtal arsy, ada di bawah arasy Allah. Fa inna ru'yatullahi la tahsulu fid dunya. Karena sesungguhnya melihat Allah itu tidak akan hasil di dunia. Bal tahsulu ru'yatu sifatullah ta'ala, tapi di dunia ini akan hasil melihat sifat-sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadiril alim, an-nadiril halim, al-jawadil karim, ar-rabbur rahim, munazzil dzikril hakim, wal qur'anil azim. Ala maqasidid dinil qawim, was-siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khatamir risalah wal huda minad dhalalah wal musyrafu mursalina bi asyrafil kitabi ila ajami wal arab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil ummi al-arabil amin wa ala alihi hudatal muhtadin. Amma ba'du, Ihwan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk bisa hadir ke majelis yang insyaallah sangat-sangat mubarakah ini, untuk melakukan amaliyah rutin mingguan, zikir, khataman, dan juga tabaruk kajian kitab Sirul Asrar. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan wasilah bagi kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan ada ridho daripada Syekh Mursyid kita, yaitu Syekh Ahmad Sayyidullah Fatah bin Arifin, dan juga ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ade Ruswandi beserta keluarga selaku tuan rumah, dan juga ikhwan akhwat jamaah majelis zikir Pondok Gede yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk melakukan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dan mudah-mudahan ke depan kita selalu diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan amaliyah ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Alhamdulillah, minggu ini kita masih melanjutkan kajian yang minggu lalu, yaitu kajian tentang kitab Sirul Asrar bab yang kelima. Di bab yang kelima ini salah satu dari bab yang cukup panjang, dan juga pembahasannya luas. Jadi memang kita sudah 3 kali pertemuan masih membahas bab 5. Mudah-mudahan 3 pertemuan ke depan kita baru bisa pindah, karena memang masih banyak yang harus kita kaji di bab 5 ini, dan mudah-mudahan
Wan akhwat semuanya bisa secara utuh mengikuti. Artinya tidak terpotong di bab 5, karena dikhawatirkan kalau misalnya terpotong ada hal-hal yang tidak bisa diikuti sehingga pemahamannya kurang gitu. Itu yang mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa tetap mengikuti secara utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliya wa sallallahu bil alamin asy-syekh Syaikhul Qadir Jalal Qaddasallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit mengulang yang minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalqinu alatun qata'a ma siwallahu ta'ala minal qalbi al-mutalaqi. Bi anna man lam yaqta'a syajaratal marra la yasilu ila syajaratil halwa mawdi'ahi. Jadi talqin itu adalah alat untuk membersihkan, untuk memotong, untuk memangkas, menghilangkan perkara-perkara selain daripada Allah. Ini bagaimana kita minggu kemarin bahwasanya untuk bisa membersihkan diri kita, untuk bisa membersihkan rohani kita, itu ada dua jalan, yaitu dengan taubat dan talqin. Akan tetapi ketika kita bertaubat saja, itu bekas daripada dosa-dosa kita itu akan tetap ada, tetap membekas di dalam diri kita. Maka untuk membersihkan bekas noda-noda dosa itu harus dibersihkan dengan talqin zikir. Maka kemarin diibaratkan ketika air yang bening ketetesan kopi, maka akan menjadi berubah keruh. Kalau kopinya tidak di-stop, maka akan terus makin keruh. Maka mau tidak mau, itu tadi air kopinya di-stop, tapi tidak akan merubah yang sudah terkontaminasi. Maka untuk bisa membersihkan harus diperbanyak, ditambah air lagi yang bening. Nah, air yang bening inilah itu yang disebut dengan keberkahan. Yang mana keberkahan ini bisa didapatkan dengan talqin zikir. Jadi kalau misalnya hanya dibiarkan, tidak dibersihkan, maka selamanya akan tetap menjadi bekas perbuatan-perbuatan dosa. Iya kalau dosanya tadi bisa di stop, kalau tidak, nah ini yang maka talqin zikir itu sangat penting untuk terus membersihkan diri kita. Maka disebutkan talqinu alatun qata'a ma siwallah. Jadi talqin zikir itu adalah alat untuk menghilangkan perkara-perkara selain daripada Allah. Artinya dengan talqin zikir ini kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak ada yang ada hanya Allah. Di dalam apapun amaliyah, baik itu yang bersifat ibadah ataupun amaliyah yang bersifat kemanusiaan, itu semua hanya karena Allah. Min qalbil mutalaqini, membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan perkara-perkara selain daripada Allah, daripada hatinya orang yang telah mendapatkan talqin zikir tadi. Li'anaman, karena sesungguhnya orang lam yaqta, yang tidak pernah menghilangkan atau memotong syajaratul marra, yang tidak membersihkan pohon hama yang merusak, itu la yasilu ila syajaratil halwa, tidak akan mendapatkan pohon kenikmatan di dalamnya. Jadi ketika kita nanam padi, pasti akan tumbuh ilalang. Nah, kalau ilalangnya ini kita biarkan, tidak di bahasa Jawa madiwatun, bahasa Sundanya dirambet gitu. Itu yang tumbuh itu ilalangnya.
Tapi kalau dirawat, dibuang, dipotong, maka padinya akan subur dan akan menghasilkan padi yang bagus. Tapi kalau dibiarkan, maka akan lebih banyak gulmanya daripada padinya. Walaupun kita tidak menanam gulma. Apalagi kalau menanam gulma, Masya Allah, nggak akan tumbuh padi. Itu menanam padi tumbuh gulma, menanam gulma tidak akan tumbuh padi. Maka ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, maka banyak yang akan mencibir lah, inilah semua. Kalau kita hanya melihat daripada mengharapkan pujian atau mengharapkan omongan atau mendapatkan sanjungan dari orang, maka selamanya kita tidak akan mendapatkan kenikmatan. Pak itibar fafahum, dan ambillah itibar daripada penanam pohon tadi yang diibaratkan kita seperti menanam pohon tadi, dan fahami, resapi di dalam diri kita benar-benar bahwasanya amal baik yang kita lakukan pasti ada godaan, ada hal-hal yang menjadi omongan dan sebagainya. Kama qala Allah Ta'ala, seperti halnya telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'atihi, yaitu Allah zat yang menerima taubat kita. Jadi ketika tadi kita sudah berhenti, maka Allah akan menerima taubat kita an ibadihi, daripada hamba-hambanya Allah, wa ya'fu an sayyi'atihi, dan memberikan maaf atas kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau sudah di stop, ini akan tetap keruh karena bekas-bekasnya, dan akan wayahu an sayyiati, akan memaafkan, artinya membersihkan tadi kotoran-kotoran. Kalau yang ini tidak di stop, maka akan terus kotor. Tapi kalau di stop terus ini ditambah, maka insya Allah akan kembali menjadi jernih, menjadi bersih. Bagaimana kalau Allah Ta'ala, dan sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala, man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihimul hasanat. Dan barang siapa yang bertobat dan beriman dan mengamalkan amalan-amalan soleh, maka yang demikian tadi Allah akan gantikan keburukannya, digantikan dengan kebaikan. Artinya di stop tadi, keburukannya diberhentikan, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Maka inilah yang disebut dengan keberkahan. Dan ini hanya bisa didapatkan dengan talqin zikir. Maka keberkahan yang luar biasa itu ada pada ketersambungan dengan waliyam mursyida. Alatnya adalah talqin zikir. Kalau kita mau menginginkan keberkahan itu, maka wajib bagi kita untuk mendapatkan talqin zikir. Nah, ini ada satu rahasia ya. Kira-kira nih ya, kira-kira ya. Semalam saya sampaikan di tempat Ustaz Teran. Kira-kira kalau kita di dunia ini enggak kerja, kerjanya cuma ngopi ngerokok, tapi tiap hari ada yang nganterin uang, satu hari 1 miliar orang tapi nganterin lagi. Kira-kira seneng nggak? Seneng ya? Cuma jegang ungkang ngopi sambil ngerokok, ada yang nganterin uang tiap hari. Apa yang kita butuhkan dicukupkan. Kira-kira seneng nggak? Seneng ya? Senengnya luar biasa. Nah, itu baru di dunia. Nah, bagaimana kalau kita amalnya sedikit, kemudian setelah meninggal pun kita mendapatkan bagian. Jadi ketika kita beramal hanya sedikit, kemudian ada yang memberikan amal-amalnya, memberikan pahala kepada kita, terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal, itu pahala terus ada yang nganterin. Kira-kira seneng nggak? Lebih seneng lagi kan?
Nah, tapi mungkin nggak? Mungkin. Kira-kira yang demikian ya, artinya ketika kita hanya mempunyai amal yang sedikit, kemudian kita sudah tidak bisa beramal lagi, tapi pahala itu masih terus bisa mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal nantinya, itu bisa. Dengan catatan syaratnya ini supaya kita bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya di dunia kan pingin yang gampang-gampang ya, kalau sama sekarang pun investasi, punya perusahaan yang bisa berjalan sendiri lah. Kalau kita punya investasi yang banyak, mungkin bisa seperti itu. Nah, maka investasi akhirat pun ini yang harus kita miliki. Kira-kira kalau kita mempunyai investasi akhirat, mungkin inilah orang yang paling bahagia dunia akhirat. Karena apa? Walaupun amaliyahnya sudah terputus, walaupun di dunia sudah tidak melakukan ibadah karena sudah meninggal, tapi amalnya terus sampai yaumil akhir, sampai yaumil hisab. Maka inilah yang disebut dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Nah, yang disebut dengan orang-orang yang masuk ke dalam kriteria orang yang terus mengalir pahalanya, itu adalah golongan orang-orang mukmin. Maksud kita jadi Pak, setiap amaliyah khataman itu selalu mengirimkan doa kepada orang-orang mukmin. Summa ila arwahi Amin mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat min masarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila simaliha wa min qafin ila qafin bi waladi Adam alaihi salam ila yaumil qiyamah. Ayudillahi lahumul Fatihah. Nah, kita setiap kali amaliyah itu mendoakan orang-orang mukmin, dari yang dulu, nah yang sudah meninggal pun ikut terbawa, sampai yang nanti belum lahir pun ikut terbawa. Nah, walaupun orang itu ada di masyrik, di bagian timur, ataupun di maghrib bagian barat, ataupun orang di kanan, ataupun yang di kiri, semuanya terbawa oleh doanya, mendapatkan pahala kiriman doa daripada saudara-saudara. Nah, maka ini adalah amal yang mau tidak mau, ini yang disebut dengan amal yang ikhlas. Oh, kira-kira kalau kita didoakan sama orang yang tidak tahu, ikhlas apa enggak? Ikhlas apa enggak ini? Kita didoakan sama orang yang tidak tahu, kalau orang itu mendoakan kita, ikhlas enggak? Ikhlas. Tapi ketika kita melakukan amaliyah, ketahuan orang aja sudah bisa bubar ikhlasnya. Tapi ini amaliyahnya tidak ketahuan, bahkan kita pun tidak tahu atau kita didoakan sama orang yang begini-begini nih, yang ikhlasnya luar biasa karena memang tidak tahu. Maka inilah yang dipastikan dengan amal soleh yang menjadi harta kita nanti di yaumil akhir. Syaratnya, nah ini syaratnya, kita harus masuk ke dalam silsilah. Maka di dalam kita tawasul, summa ila arwahi jami'i ahli turun, ya kan? Masuk ke dalam silsilahnya dulu. Begitu sudah masuk ke dalam silsilahnya, kapanpun, dimanapun ada orang dari silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang melakukan tawasul atau memajikan doa, kita ikut didoakan. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada yang nganterin aja pahalanya nih, pahala nih, dan itu mengalir terus seperti mata air yang tidak ada habisnya. Sangat berbahagia orang-orang yang sudah masuk ke dalam silsilah. Ila royal silsilatul qadiriyah wa naqsabandiyah. Sudah jelas.
masuk ke dalam silsilah, yaitu dengan talqin zikir. Itu talqin zikir seperti membuka keran terus ngucir terus keberkahan dari wali mursyid yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai ini keran yang sudah dibuka keberkahannya yang untuk membersihkan diri kita terus ditutup sama kita. Nah ini yang kadang-kadang merasa sudah banyak, tampungannya udah nggak nampung terus ditutup. Ini yang berbahaya. Maka biarkan saja itu tetap mengalir dan biarkan saja itu tetap sampai kepada kita. Kita ikut mendoakan orang lain dan orang lain pun mendoakan kita. Ini nikmatnya orang yang masuk ke dalam thariqah, orang yang mengamalkan zikir walaupun sedang tidur tapi ada yang memberi pahala. Alhamdulillah. Walaupun kita cuma makan tidur tapi ada yang memberikan pahala. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang demikian. Maka untuk menjadi mukmin tadi, nah syaratnya kita harus bersih hati kita supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam al-mu'min mir'atul mu'min. Qalbu kita ini bersih, suci dari segala perkara-perkara selain Allah, maka akan mencerminkan daripada sifat-sifat Allah, mencerminkan af'alnya Allah. Kalau tidak seperti itu, maka kita tidak masuk ke dalam golongan itu. Untuk masuk ke dalam golongan itu, syarat yang pertama adalah dengan talqin dan taubat. Fataubatu ala nau'ani. Dan taubat itu ada dua macam. Taubatul am, yaitu taubatnya orang umum. Wa taubatil khas, dan taubatnya orang-orang khusus. Wa taubatul am, yang dimaksud dengan taubatnya orang-orang awam, yaitu ayyarji'a minal maksiyati ila ta'ah, kembali daripada melakukan maksiat kembali kepada melakukan ta'ah. Itu taubat. Berhenti terus kembali, itu taubat. Wa minat damimati ilal hamidiyah, dan taubat dari perkara-perkara yang tercela, dari perbuatan-perbuatan tercela, ilal hamidati, menuju melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Ini taubatnya orang awam. Wa minal jahimi ilal jannati, dan taubat dari pekerjaannya orang-orang ahli neraka jahim ilal jannati, menuju pekerjaannya orang-orang ahli surga. Wa min rahatib badani ila mishqatin nafsi bidzikri wa jihadi wa sa'il qawi, dan taubat daripada mengikuti kesenangan badan ila mishqatin nafsi, menuju mengendalikan nafsu atau mengendalikan diri. Dengan apa mengendalikannya? Bidzikri wa jihadi wa sa'il qawi, dengan zikir dan jihad dan usaha yang kuat. Nih taubatnya orang awam. Jadi kita ini ketika selesai sholat maghrib, selesai khataman, ada sholat sunat, salah satunya adalah sholat sunat taubat. Kemudian nanti malam hari ada lagi sholat sunat taubat. Itu adalah bimbingan amaliyah yang diberikan oleh guru kita supaya apa? Supaya kita selalu bertaubat. Jadi bukan berarti orang yang bertobat habis mabuk-mabukan minum terus berhenti, oh itu tobat, itu tobat. Tapi kita bertaubat dari perkara-perkara selain daripada Allah yang ada di dalam kalbu kita. Itu pun masih taubatnya orang awam. Maka di sini disebutkan
Taubatnya orang awam yaitu taubat dari maksiat, taubat dari perkara-perkara tercela, taubat dari perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan ahli neraka. Kemudian taubat dari mengikuti kesenangan-kesenangan diri dan mengendalikan hawa nafsu kita dengan zikir, dengan mujahadah dan usaha yang kuat. Jadi kalau udah zikir nih, kita udah zikir itu masih usaha untuk bertobat, taubatnya orang biasa. Orang awam. Nah, Masya Allah kan? Luar biasa ya. Kita belum ada apa-apanya, baru mau mulai. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan selalu bertobat, karena memang taubat inilah yang akan menaikkan derajat kita. Bukan berarti kita taubat dari hanya melakukan dosa saja, tapi taubat dari ghaflah, taubat dari ingat selain daripada Allah, taubat dari menyekutukan Allah yang kita sendiri tidak tahu kalau kita sedang menyekutukan Allah. Ini harus kita taubati, kita bersihkan, karena itu akan menjadi noda-noda yang ada di dalam qalbu kita yang akan menghalangi kita daripada melihat nur jamalillah. Kemudian wa taubatil khas, dan taubatnya orang-orang khusus atau orang khas itu ayyarji'a ba'da husuli hadhihi taubati, yaitu kembali daripada setelah melakukan taubatnya orang awam, minal hasanati, daripada perbuatan-perbuatan ahli, perbuatan-perbuatan baik, ilal ma'arifi, menuju daripada perbuatan ahli, orang ahli ma'rifat. Nah, taubatnya orang khusus itu akan hasil ketika kita sudah bisa mencapai taubatnya orang awam. Taubatnya orang awam aja kita belum, apalagi taubatnya orang yang khusus. Masya Allah. Wa minal ma'arifi, dan daripada amalan-amalan ahli makrifat, ila darajati, menuju derajat. Wa minat darajati, dan dari amalan-amalan derajat, ila kurbati, menuju amalan ahli orang-orang yang mendekat kepada Allah. Nah ini kenapa kok antara zikirnya orang-orang yang belum ditalkin dengan orang-orang yang sudah ditalkin itu berbeda. Karena ketika orang-orang itu belum ditalkin, maka akan menjadi zikir hasanah saja, kebaikan-kebaikan, atau akan menjadi zikir yang disebut dengan zikir darajat, bukan zikir kurban. Maka ketika orang itu sudah ditalkin, sudah dibukakan pintu keberkahan, ketersambungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah yang disebut dengan zikirnya orang-orang kurbah atau orang-orang yang mendekat kepada Allah. Itu betul. Jadi ketika kita belum ditalkin, kemudian melakukan zikir, membaca kalimat zikir la ilaha illallah, maka itu akan mendapatkan pahala, tercatat sebagai satu kebaikan, dan akan menaikkan derajat kita. Tapi ketika kita sudah mendapatkan talqin zikir, bukan lagi terhitung kebaikan saja, tapi terhitung sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waladzatin nafsaniyah, dan taubat dari mengikuti kesenangan-kesenangan nafsu, ilaladzati ruhaniyah, menuju kesenangan-kesenangan ruhani, kenikmatan-kenikmatan ruhani. Jadi yang kita kejar, yang kita prioritaskan, yaitu kenikmatan ruhani. Maka di dalam kitab Miftahus Sudur disebutkan, fa'lamu ayyuhal ikhwan
Wasari'u ila maghfirati rabbihim ma'a hadhil qawafili ruhaniyah. Jadi ketahuilah bahwasanya kita ini, rombongan Thariqah ini adalah rombongan orang-orang yang bersegera meminta ampun kepada Allah dengan kafilah-kafilah ruhani atau rombongan-rombongan ruhani. Maka perlu berhati-hati dalam Thariqah. Tujuannya itu adalah untuk ruhaninya, bukan untuk duniawinya. Jadi tujuan yang pokok dalam berthariqah itu adalah ruhaniyahnya, bukan duniawinya. Kadang ada orang belajar thariqah tapi tujuannya untuk duniawi, untuk supaya ini supaya itu, tapi ini lebih kepada ruhaniyah. Ruh kita yang dibersihkan supaya ruh kita diperjalankan untuk bisa sampai kepada Allah. Bahwa atau kenikmatan ruhani itu tarku ma siwallah, yaitu meninggalkan segala sesuatu perkara daripada selain Allah, wal unsi bihi, dan melupakan perkara-perkara selain Allah. Itu yang disebut dengan lazzatur ruhani, kenikmatan rohani, yaitu hanya bersama-sama dengan Allah, bermesraan dengan Allah. Wa nadru ilaihi bi'ainil yaqin, dan melihat kepada Allah dengan pandangan yang yakin kepada Allah. Inilah tujuan orang berthariqah, itu membersihkan diri kita dari segala sesuatu selain Allah, atau yang disebut dengan mentauhidkan Allah, dan unsifi, bermesraan dengan Allah karena saking dekat nikmat cinta kepada Allah. Nah, kembalinya kemana lagi? Mesra. Kita mesrakan diri kita dengan Allah. Untuk bisa mesra maka kita harus mengenal. Supaya apa? Supaya timbul rasa cinta, timbul rasa sayang. Setelah sayang maka akan cinta, setelah cinta maka akan mesra. Nah, tujuan daripada kita berthariqah adalah bermesraan dengan Allah. Kalau kita hanya sekedar bertujuan duniawi, hanya sekedar menyenangkan nafsaniyah, maka tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan bersama-sama dengan Wahaulai al-madhkurati minal kasabil wujud, dan yang demikian tadi itu semuanya adalah usaha wujud, artinya usaha daripada adanya diri kita. Wa kasbul wujud tambun, dan usaha wujud, usaha yang berkaitan dengan adanya diri kita itu adalah dosa. Maka wujuduka kama kila wujuduka tambun la yaqasu bihi tambun akhar. Maka adanya kita, wujudnya kita di dunia ini itu adalah dosa. Adanya kita saja nih, mau kita tidur kayak tadi itu sudah dosa. Maka ini yang sangat berat. Maka diingatkan, wa wujuduka dambun la yaqasu bihi dambun akhar, dan janganlah membuat dosa-dosa yang lain. Karena adanya kita saja sudah dosa. Kalau kita tambah lagi, nah ini repot. Maka harus selalu kita bersihkan, harus selalu kita buang dosa-dosa itu, kita imbangi supaya tetap bersih. Kalau ketetesan kopi kemarin, harus selalu diimbangi, tambahi air yang benih supaya apa? Seimbang bening.
Kalau tidak seperti itu, maka selamanya akan semakin kotor, keruh, dan akhirnya keras seperti batu. Kalau sudah membatu, tidak akan bisa menerima keindahan, tidak akan bisa menerima kenikmatan, tidak akan bisa menerima rahmatnya Allah. Hidupnya akan selalu susah, walaupun diberikan kenikmatan, tapi tidak akan terasa nikmat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kama qalu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang yang benar, baiknya orang benar itu adalah kejelekannya orang-orang yang dekat dengan Allah. Baiknya orang benar, apalagi salahnya orang salah. Baiknya orang benar itu adalah kejelekannya orang-orang yang dekat dengan Allah. Masya Allah. Maka yang begini-begini, kalau kita tidak mengambil barokah, kita tidak nempel, kita tidak pasrah kepada Syekh Mursyid, apa yang mau kita andalkan? Dan kita diem aja sudah jadi dosa. Kita berbuat baik aja belum tentu. Kita berbuat baik aja itu masih keburukannya orang yang dekat dengan Allah. Maka tidak salah kalau kita menempatkan diri kita ibarat sebutir debu yang nempel di telapak kaki mursyid. Asalkan nempel kemanapun mursyid, kita akan terbang. Kalau kita mengandalkan diri kita untuk sampai sebutir debu kena angin aja ketebak ke sana ke sini, akhirnya tidak jelas. Maka ketersambungan dengan Syekh Mursyid itu menjadi hal yang penting di dalam kita berthariqah, dalam kita berjalan untuk bisa usul ila Allah. Seorang salik itu keberkahannya, keberuntungannya, keberhasilannya itu ketika tetap berpegang teguh nempel kepada mursyid. Jadi kalau sudah lepas, maka namanya debu, begitu ketiup angin sedikit aja udah pleng ke sana. Inilah yang disebut dengan gentayangan, karena gak jelas arah mau kemana. Maka dengan kita mendapatkan talqin zikir, kita mendapatkan kenikmatan bertemu dengan wali yang mursyidah. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Nikmatnya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, dan jawaban daripada doa kita yang setiap hari kita panjatkan. Minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini doa kita diijabah oleh Allah. Maka sangat-sangat rugi kalau kita sampai melepaskannya. Wasayyi'atul muqarrabi hasanatul abrar. Nah, sebaliknya kejelekannya, keburukannya orang-orang yang dekat dengan Allah itu adalah kebaikan bagi orang-orang yang benar. Insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muqarrabin, atau setidaknya kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Allahumma amin. Walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru kulla yaumin atamarah. Maka atas yang demikian, yang adanya kita saja sudah dosa, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah setiap hari 100 kali istighfar, minta ampun. Padahal kita tahu Nabi adalah orang yang sudah dijaga, disucikan oleh Allah, tapi Nabi masih meminta ampun kepada Allah karena memang adanya kita itu sudah menjadi dosa. Maka ketika ada anak kecil dilahirkan, begitu turun ke dunia langsung kenapa?
Begitu dia turun, dia sudah langsung mendapatkan dosa, walaupun hanya sedikit ketika masih bayi. Semakin lama semakin terus. Kemudian kalau bayi biasanya kau kan ini tangannya begini ya, karena apa? Supaya dia tidak bisa memegang apapun atau menerima apapun yang di kalau bisa terus begini terus, supaya tidak menerima sesuatu daripada yang lain selain Allah. Karena turunnya ke dunia ini adalah turun ke tempat yang paling buruk, yang selalu melakukan dosa dan dosa. Kalau tidak mendapatkan talqin zikir, maka tidak akan bisa membersihkan. Kama qala Allah Ta'ala wastaghfir li dzambi, dan mohonlah ampun atas dosa-dosa yang kau lakukan. Alhamdulillah, Allah perintahkan kita untuk meminta ampun atas dosa-dosa kita. Kita pun sudah meminta ampun setiap kali kita mengamalkan amaliyah TKN. Astagfirullah Rabbi min kulli dzambi wa atubu ilaihi. Setiap kali sholat kita sudah memohon, meminta kepada Allah. Lidzambi wujudi, ya artinya meminta ampun atas dosa adanya kita. Yang tadi kan. Wahada huwa al-inabatu, dan yang demikian tadi meminta ampun itu disebut dengan inabah. Kepangan sahabat memberikan satu bimbingan kepada orang-orang yang terkena narkoba atau orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit rohani yang ingin kembali ke jalan yang benar. Abah memberikan wadah, yaitu yang disebut inabah, yang dulu terkenalnya sebagai pengobatan narkoba. Tapi bukan hanya sekedar narkoba, tapi orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit rohani itu bisa dimasukkan ke inabah. Supaya apa? Supaya diperbaiki dan bisa kembali ke jalan yang benar. Ada tuh kalau kita mau ke Suryalaya ada inabah 18, ada inabah 17. Nah, kalau dari Pamoyanan ada inabah 15. Kalau dari Ciamis karena ada inabah 18. Ini adalah bagian daripada usaha untuk kembali kepada jalan yang lurus. Fa innal inabata, karena sesungguhnya inabah itu rujuk kembali an kulli ma siwallah, kembali dari segala sesuatu perkara selain Allah, ilahi, kembali kepada Allah. Wadhuhuli bisilmil kurbah bil akhirah, dan masuk ke dalam selamatan atau mendekat dengan Allah bil akhirati, di akhirat. Jadi kalau kita tidak mendekat, kita tidak membersihkan, tidak kembali pada perkara-perkara selain Allah kembali menuju Allah, maka akan selamanya tidak akan pernah masuk ke dalam apa yang disebut dengan mendekat kepada Allah. Wa nadru ila wajhillah, dan melihat kepada zat Allah atau melihat kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal arsh. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ibadan abdanuhum fid dunya, sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hamba yang badan-badan mereka, jasad-jasad mereka fit dunia, di dunia, wa qulubuhum, dan hati mereka tahtal arsh, ada di bawah arasy Allah. Fa inna ru'yatullahi la tahsulu fit dunya, karena sesungguhnya melihat Allah itu tidak akan hasil di dunia
Bal tahsulu ru'yatu sifatullah ta'ala. Tapi di dunia ini akan hasil melihat sifat-sifat Allah. Jadi di dunia ini ada orang-orang, golongan orang-orang yang badannya ada di dunia, tapi qalbunya itu sampai ke arasy Allah. Maka ketika kita berzikir kalimat la ilaha illallah, kemudian qalbu kita hidup dengan zikir khafi, fuad kita hidup dengan zikir khafi, kemudian sir kita hidup penuh dengan zikir khafi, maka inilah yang disebut dengan orang-orang yang badannya ada di bumi tapi qalbunya ada di bawah arasy Allah. Maka kalau kita zikir berjamaah, itu adalah kita berusaha untuk menggetarkan bumi, membuka pintu arasy Allah. Dahsyatnya zikir. Zikir jahar dan zikir khafi. Maka terus zikir jahar supaya zikir khafinya itu bisa hidup. Kalau sudah seperti ini, antara zikir jahar dan zikir khafinya sinkron, kita melakukan zikir dengan lisan, dengan jismani kita, kemudian qalbu kita, fuad kita, sir kita itu ikut berzikir, maka inilah zikir yang paling dahsyat yang disebut dengan Sultanul Asgar, rajanya zikir. Oke, orang-orang yang badannya di bumi tapi ruhnya terbang menuju Allah, ruhnya bersama-sama dengan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sesungguhnya di dunia ini kita tidak akan bisa melihat Allah. Maka kalau ada orang yang mengatakan, saya sudah ma'rifat, saya sudah bertemu dengan Allah, jangan dianggap. Karena orang yang mengatakan sudah bertemu dengan Allah ini adalah orang-orang yang musyrik. Karena apa? Berarti dia mewujudkan Allah secara zahir. Sementara di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah. Yang bisa kita lihat adalah sifatnya Allah, af'alnya Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan demikian, itu tauhid, kan bahaya. Bahaya kalau ada orang yang sudah mengatakan, saya sudah bertemu Allah yang gini-gini lah. Itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibayangkan, tapi bisa kita merasakan bahwa kita dekat dengan Allah dengan apa? Dengan rasa yang ada di dalam sir kita, qalbu kita. Dekat atau jauhnya itu ada di qalbu kita. Maka zikir khafi jangan pernah dilisankan. Kalau sudah dilisankan berarti bukan lagi zikir khafi. Dan zikir khafi tidak ada yang tahu selain daripada kita sendiri dan Allah. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Dahsyatnya zikir khafi. Bantah seluruh yaitu sifatullah ta'ala. Tapi di dunia ini bisa hasil melihat sifat-sifatnya Allah. Di mir'atil qalbi, di mana melihatnya? Di dalam cermin qalbu kita. Untuk bisa melihat sifat-sifat Allah, untuk bisa melihat af'al Allah, maka kita harus membersihkan qalbu kita. Supaya apa? Cermin, kalau cerminnya buta, cerminnya nggak bening, pasti tidak akan terlihat glowing. Tapi begitu cermin itu bersih, tidak ada kotoran-kotoran, tidak butek, maka begitu kita ngaca, kelihatan glowing. Jadi supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa merasakan sifat-sifat Allah, af'alnya Allah, maka qalbu kita harus bersih. Kama qaula Umar ibn Khattab, sebagaimana Umar ibn Khattab telah berkata, Ra'a qalbi Rabbi, aku melihat dengan hatiku
atau hatiku melihat Robku, aku melihat dengan hatiku melihat Tuhanku. Artinya melihatnya Umar bin Khattab kepada Robnya itu dengan hatinya. Binuri Robbi, artinya melihat Rob, merupakan Tuhannya itu dengan nur Robnya. Wal qalbu mir'atul lil 'asi jamalullah. Maka hati itu adalah cermin untuk melihat keadaan, untuk melihat kezahiran daripada nur jamalullah. Maka qalbu inilah yang menjadi pokok, yang menjadi titik utama di dalam kita berthariqah, membersihkan hati. Dengan apa? Dengan zikrullah. Terus bersihkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus bersihkan. Kotor, bersihkan lagi. Kena kotor lagi, bersihkan lagi. Terus. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Inilah yang akan memberikan kenikmatan bagi kita, sehingga kita bisa melihat nur jamalullah, melihat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuh yang bisa saya sampaikan sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama kita paham, mudah-mudahan bisa merasakan, bukan hanya memahami, dan mudah-mudahan membuahkan hasil yang baik. Allahumma amin. Allah. Itu buat para ikhwan-ikhwan. Selanjutnya mungkin kita halaqah, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.